Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosalinda Dukisisa. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Prodi 4 Teknik Informatika dari kelas 2 di 4 Teknik Informatika A, NRP 06. Di sini saya mau menjelaskan tentang RESTful Web Service. Oke. Topik yang pertama adalah penjelasan tentang web service. Terus yang kedua adalah penjelasan tentang RESTful. Yang ketiga ada pembuatan web service menggunakan RESTful. Yang keempat ada pembuatan web selain menggunakan RESTful. Oke, apa itu web service? Web service di sini adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi atau sistem, karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Untuk contoh implementasi dari web service antara lain adalah Shop dan juga REST. Apa itu RESTful Web Service? REST di sini adalah Representation State Transfer. REST bukanlah sebuah teknologi, melainkan merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Untuk RESTful API memiliki 4 komponen penting. Yang pertama ada URL design, HTTP verbs, yang ada HTTP response code, lalu yang terakhir ada format response. Untuk URL desainnya itu seperti ini. Jadi ini ada REST Web Service server, terus dia akan merespon ke HTTP responnya, ke kliennya, lalu akan merequest ke REST Web Service lagi. Proses ini akan berulang terus. Lalu untuk HTTP verb-nya yaitu HTTP verb. Di sini verbnya ada get, post, pub, page, lalu ada del. Terus HTTP response, di sini itu ada status code, contohnya. Untuk 200, 404, 409, 500-nya adalah untuk status code-nya. Untuk maksud dari code di sini 200-nya adalah successfully fit. Untuk 404 di sini adalah drive not found. Lalu 409 adalah credential are wrong. Lalu untuk yang 500 ini adalah internal server error. Lalu untuk format respon di sini ada komponen dari format respon adalah status atau respon code mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 artinya adalah resource tidak ditemukan dan 200 adalah respon yang lalu untuk HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan, contohnya adalah HTTP field 1.1 untuk respon header berisi metadata. Untuk HTTP respon, contohnya adalah type server, panjang konten, tipe konten, waktu respon, dan lain sebagainya. Lalu ada respon body untuk konten dari data yang diberikan. Keuntungan RESTful di sini adalah bahasa dan protokol yang agnostik, terus lebih sederhana atau simple untuk digunakan, untuk dikembangkan ketimbang dengan SOAP, memudahkan dipelajari, tidak bergantung pada tools, lalu ada ringkas, tidak membutuhkan layer pertukaran pesan, message tambahan, terus ada secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Hanya ada kelembangan dari RESTful. Kelemahannya di sini adalah mengatasi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkaran komunikasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara.
Lalu kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Terus di sini ada pembuatan web service RESTful-nya. Yang pertama ada install, boleh Y basic atau Y advanced, terserah. Di sini ada komponen create object, prefer Y solve, terus ke Y to, lalu ke bagian apps, terus ke basic Y RESTful, atau bisa langsung download di URL ini, di framework-nya. Lalu membuat database, boleh langsung dari phpMyAdmin atau import SQL-nya, misalnya untuk database-nya seperti ini, ada ID, nama, email, birthday, photo, lalu create add, embed add. Untuk membuat web service RESTful, lakukan konfigurasi database ke bagian apps, lalu ke konfigurasi, dan ke file db.php. Oke, selanjutnya adalah pembuatan web service RESTful. Yang ketiga adalah lakukan konfigurasi database ya, apps, lalu ke konfigurasi, terus kita ke file database.php. Yang keempat adalah membuat model employee menggunakan G, lalu ke index.php, router G, gunakan namespace app/model/employee. Lalu adalah buat controller REST dengan cara ke file apps, lalu ke controller, lalu ke controller yang bagian employee.php dengan codingan seperti ini, ada namespace apps controller, terus ada use Y, kelasnya yaitu employer REST controller extends active controller, lalu buat public modal class. Terus untuk pembuatan web service RESTful, lakukan konfigurasi komponen request dan URL manager app, lalu ke konfigurasi dan ke web.php. Di sini kita akan menambahkan komponen request, parent, application, URL manager, enable pretty URL, show script name, roles, class untuk reset URL rule, controller, employee. Terus yang ketujuh adalah dengan minimal effort kamu sudah selesai membuat RESTful API cara akses untuk head, post, get, head, path, delete, action, dan juga option yang di sini ada option show the support verb regarding endpoint employee, terus untuk points employee slide 1, 2, 3 yaitu show the support verbs regarding endpoint employee 1, 2, 3. Terus untuk pembuatan web client, untuk web client ini yang pertama ada install sama seperti tadi, bisa diklik ke link yang ini di framework, lalu lakukan konfigurasi database app, konfigurasi ke database.php filenya, lalu ke bikin model employee dengan menggunakan G, gunakan namespace, apps, model, dan juga employee-nya, terus kita generate CRUD-nya. Kalau sudah, silakan diakses CRUD di generate melalui URL
yang index.php, lalu routernya. Untuk pembuatan web client yang keenam adalah modifikasi apps controller employee controller.php. Kita akan menggunakan 3 kelas utama. Yang pertama ada use/data/array data provide, terus ada http line, terus ada helpers yang JSON. Kemudian pada action index silakan dimodifikasi sebagai berikut. Kita akan tambahkan seperti ini. Ini ada link untuk page to host or page web. Yang kedua adalah kita tidak memakai modal, maka di app view bagian employee yang file index.php ini silakan dihapus saja untuk filter modalnya ini. Kalau sudah, maka untuk pembuatan web spline-nya sudah selesai. Sebenarnya untuk tugas ini kalian bisa lihat pada video bagiannya tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.